Now, where to begin? Don't you remember? Halo teman-teman, para pecinta film, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel film favorit. Dan saya ingatkan bahwa ini adalah spoiler konten. Kali ini kita akan mereview sebuah alur cerita dari film berjudul Enola Holmes. Film ini menceritakan lebih jauh tentang sosok adik Sherlock Holmes yang bernama Enola, di mana keseluruhan cerita film ini berdasar sudut pandang Enola sendiri. Film ini diadaptasi dari serial novel karya Nancy Springer dengan beberapa tokoh utamanya Millie Bobby Brown sebagai Enola Holmes, Henry Cavill sebagai Sherlock Holmes, Sam Claflin sebagai Mycroft Holmes, Helena Bonham sebagai Eudoria Holmes, kemudian ada Louis Partridge sebagai Tewksbury. Film ini diawali dengan seorang gadis remaja yang sedang mengendarai sepeda dengan seolah sedang mengajak berbicara kepada penontonnya. Ya, dialah Enola Holmes, di mana dia menceritakan tentang kehidupannya satu persatu. Ayah Enola sendiri telah meninggal saat dia bayi, sedangkan saudara-saudaranya memilih pergi dan bekerja di kota. Dia dibesarkan oleh seorang ibu yang telah mengajarkan banyak hal, dari berbagai ilmu sains, bela diri, bahkan mengajarkan tentang memecahkan beberapa sandi-sandi yang cukup sulit. Dan mereka melewati banyak hal bersama. Namun, dalam suatu hal, ibunya telah merahasiakan sesuatu yang bahkan tidak dimengerti oleh Enola pada saat itu. Hingga pada ulang tahun Enola ke-16, ibunya pergi meninggalkan Enola sendiri. Namun, menyuruh nyonya lain untuk mengawasi dan merawat Enola. Hingga akhirnya kedua saudaranya, Sherlock Holmes dan Mycroft Holmes, diberikan pesan untuk mengunjungi Enola. Enola pun menceritakan tentang kepergian ibunya. Namun, Mycroft yang merasa dirinya paling tua menyuruh adiknya untuk mengikuti pendidikan. Di sini, peran Mycroft terlihat galak dan tidak bisa diajak berkompromi, terlebih tentang apa yang diinginkan pada adiknya. Namun, saat waktunya Enola akan berangkat ke sekolah, Enola memutuskan untuk pergi berpetualang mencari ibunya. Tentu dengan beberapa bukti petunjuk dan uang yang ia temukan yang telah ditinggalkan oleh ibunya. Saat itu juga, Sherlock dan Mycroft mencari keberadaan Enola. Akhirnya, mereka saat ini mempunyai dua tugas, di mana mencari ibunya dan adiknya Enola. Sherlock yang sudah mempunyai reputasi baik sebagai detektif mencurigai bahwa Enola pergi ke London, dan Mycroft yang saat itu bekerja untuk pemerintahan Inggris kemudian memerintahkan relasinya untuk mencari Enola. Dalam masa pelariannya, Enola mengganti penampilannya sebagai pria. Namun, dalam pelariannya Enola bertemu seorang pemuda yang bernama Tewksbury yang juga melarikan diri dari keluarganya. Tewksbury sendiri merupakan anggota kerajaan Inggris. Dalam pelariannya itu, Tewksbury juga dibuntuti oleh pembunuh bayaran yang dibayar untuk membunuhnya. Namun, dengan keahlian yang dimiliki Enola, Enola pun membantu Tewksbury untuk kabur dari pembunuh bayaran tersebut. Dan ketika mereka bersama, Enola pun menceritakan tentang dirinya yang sebenarnya. Begitupun sebaliknya. Hingga akhirnya mereka sampai di kota. Mereka pun berpisah dikarenakan Enola sendiri akan lebih fokus pada pencarian ibunya. Enola dengan bekal uang dan petunjuk yang ditinggalkan ibunya, selanjutnya menyusuri kota London saat itu dengan petunjuk-petunjuk yang ia pecahkan dari ibunya. Namun saat itu kota London masih mengalami gejolak arus reformasi. Banyak tuntutan orang tentang hak pilih bagi wanita di negara itu ataupun yang menolaknya. Hingga pada suatu saat Enola berada di sebuah pabrik lemon dari petunjuk yang ia dapatkan. Dan yang menarik, dia menemukan sebuah fakta di mana ibunya pergi karena maksud untuk melakukan sebuah gerakan tertentu atau bahkan membuat sebuah kekacauan. Kata-kata ibunya tentang, kamu harus membuat keributan jika kamu ingin didengar, terus terngiang di dalam benak Enola. Dan ketika Enola ingin meninggalkan pabrik itu, Enola dicegat oleh pembunuh bayaran yang mengejarnya di kereta. Hingga perkelahian antara Enola dengan pembunuh bayaran tak bisa dihindarkan. Tentu, seni bela diri yang diajarkan ibunya
menjadikan dasar Enola melawannya. Dan pada akhirnya, Enola kemudian bisa meloloskan diri dari pembunuh bayaran tersebut. Kemudian film berlanjut saat Enola menyamar dan berpura-pura sebagai janda yang menawarkan diri untuk membantu kerajaan Inggris menemukan Tewkesbury. Namun ditolak. Meskipun saat itu Enola menyebut dirinya sebagai asisten Sherlock Holmes, yang dimana Sherlock Holmes saat itu namanya sudah terkenal di London. Namun tetap saja ditolak. Meskipun begitu, Enola menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaan dari Tewkesbury. Dan seperti biasa, ciri khas dari film Sherlock Holmes tergambar jelas dengan beberapa gaya dan analisisnya. Namun tetap saja renyah pada pembawaan Enola. Setelah menemukan beberapa petunjuk tersebut, akhirnya Enola bisa menemukan keberadaan Tewkesbury. Hingga mereka bersama melakukan persembunyian. Dan tiba saatnya keberadaan Tewkesbury dan Enola pun diketahui. Utamanya lebih pada menangkap Enola yang kemudian diserahkan pada Mycroft. Enola pun dipaksa untuk menempuh pendidikan di asrama yang mengajarkan menjadi seorang wanita anggun as bangsawan saat itu. Di sini tergambar sosok Enola yang bebas, urakan, jiwa pertualang, dan tidak mau diatur. Sangat tidak cocok pada pendidikannya. Suatu waktu, Sherlock pun mengunjungi Enola dan memberikan beberapa pesan tentang ibunya dan keinginan tersembunyi dari menghilangnya ibunya tersebut. Film pun berganti dengan Tewkesbury menemukan keberadaan Enola dan mengatur siasat bagaimana Enola bisa keluar dari pendidikan tersebut. Singkat cerita, Enola pun bisa keluar berkat bantuan dari Tewkesbury dengan mobil Nyonya Harrison, kepala sekolah di sana. Lalu Enola pun memutuskan untuk mengantarkan Tewkesbury ke rumahnya. Namun, di rumahnya justru tidak ditemukan siapapun. Bahkan Enola dan Tewkesbury tiba-tiba saja ditembaki oleh pembunuh bayaran yang selalu mengejar mereka. Perkelahian pun terjadi, hingga akhirnya Enola bisa menumbangkan pembunuh bayaran tersebut. Bahkan hal yang tak terduga pun di sini tergambar jelas, bahwa dalang dari rencana pembunuhan Tewkesbury adalah neneknya sendiri, di mana dia mengambil keputusan itu karena suksesi tahta yang nantinya akan diberikan pada Tewkesbury. Hingga Tewkesbury ditembak oleh neneknya sendiri, namun lagi-lagi keberuntungan datang padanya. Baju besi yang sebelumnya telah diambil dapat menyelamatkannya dari kematian, dan neneknya pun kemudian diamankan. Jadi, kenapa neneknya berkeinginan membunuh Tewkesbury? Dikarenakan nantinya ketika Tewkesbury meninggal, maka suksesi akan dipindahkan pada pamannya, yang nantinya menyuarakan untuk menolak gerakan reformasi akan dari paham feminisme. Kemudian film pun berpindah pada saat sebelum pemungutan suara. Enola dan Tewkesbury bertemu. Mereka sedikit berbincang mengenai keadaan masing-masing, di mana saling mengungkapkan keadaannya yang lebih aman dari sebelumnya. Selanjutnya ketika Enola membeli koran, Enola mendapatkan pesan misterius di salah satu kolom koran tersebut, yang awalnya dia mengira dari ibunya yang selama ini ia cari. Namun, setelah dipecahkan dan diterka-terka, ternyata pesan tersebut diberikan oleh Sherlock Holmes, kakaknya, bukan ibunya. Singkat cerita, ketika Enola pulang dan menuju penginapan yang ia tinggali, ternyata ibunya yang selama ini ia cari telah berada di kamarnya. Ibunya pun mengetahui bahwa melalui Enola lah yang membuat suara reformasi itu akhirnya bisa dilahirkan sesuai apa yang ia perjuangkan selama ini. Mereka kemudian berbincang dan melepas rindu satu sama lain. Dan ibunya pun menjelaskan tentang kepergiannya selama ini. Intinya yang saya tangkap dari percakapan mereka bahwa Ibu Enola lebih fokus pada urusan politik, di mana dia memperjuangkan hak-hak wanita di negaranya, yang nantinya juga akan berdampak pada masa depan dari Enola sendiri. Kemudian film pun berlanjut tentang narasi yang selalu dibacakan oleh Enola sendiri, di mana dia berkata bahwa untuk menjadi Holmes, kamu harus menemukan jalanmu sendiri, di mana kakak-kakaknya dan ibunya telah menemukan jalannya sendiri. Begitu juga yang harus dilakukan oleh Enola. Dia ingin menemukan jalannya sendiri. Kata-kata yang menarik dari film ini yaitu, My life is my own. And the future
dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Enola Holmes, sebuah film di mana tokoh utamanya Enola yang memiliki kelebihan dan keahlian seperti saudaranya Sherlock Holmes, bahkan lebih jauh darinya, di mana dia bisa mengurai lebih detail dan lebih jenaka khas gaya anak muda usia 20-an. Film ini bergenre adventure, drama, and crime. Beberapa suasana dan peran yang dimainkan membawa suasana yang petualangan yang cukup riang. Meskipun beberapa scene ada yang menunjukkan aksi menegangkan, namun begitu tetap bisa dibalut aksi menyenangkan yang dimainkan apik oleh Enola. Yang menarik dari film ini yaitu Enola selain berperan dalam film, Enola sendiri seolah sebagai narator dan terkadang seolah mengajak penonton berkomunikasi dan membawa penonton mengikuti alur dari cerita yang ia inginkan. Kesan dingin, ngeri, dan kejahatan yang brutal sering digambarkan pada film Sherlock Holmes pada episode-episode sebelumnya. Namun hal ini tidak terjadi di sini, bahkan lebih membawa penontonnya pada suasana yang riang dan petualangan yang dibalut dengan tingkah menggelitik dari Enola sendiri. Namun kekurangan dari film ini cukup anti klimaks. Terlebih apa yang dilakukan oleh Enola sepanjang cerita, baik itu petualangan, teka-teki tentang kepergian ibunya, seakan tidak begitu digambarkan jelas, dan malah berakhir klise, dan tiba-tiba ibunya ada di kamar. Namun begitu, pandangan saya penyebab ibunya Enola pergi, salah satunya memilih jalur untuk terjun ke dalam perpolitikan, ataupun organisasi feminisme yang memperjuangkan hak-hak wanita, seolah jadi petunjuk tentang kepergian ibunya. Meski hal tersebut tidak digambarkan jelas dan membuat penonton menerka-nerka sendiri. Itulah sedikit banyak review tentang film Enola Holmes. Terima kasih bagi kalian yang masih menonton sampai akhir, dan sampai jumpa pada ulasan review film selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan ataupun saran review film selanjutnya, bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan terakhir, untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.